saya Agatha Priscilla dari 12 IPA 2 absen 3. Nama saya Aurelia Vianakdani dari kelas 12 IPA 1. Saya Innocentius dari 12 MIPA 3. Nama aku Sonia Noah Gracella, aku dari 12 IPA 2. Perilaku remaja yang ingin bebas, tetapi perilaku itu cenderung melanggar norma-norma kesusilaan yang ada. Perbuatan seorang remaja yang melanggar suatu hukum atau peraturan atau norma yang ada di masyarakat sehingga dapat mengganggu suatu lingkungan tersebut. Remaja yang melanggar norma-norma. Nah, salah satu contohnya adalah norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang menyimpang norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak remaja. Faktornya itu yang pertama dari faktor keluarga. Keluarganya kurang harmonis, sering terjadi KDRT, dan kurangnya kasih sayang orang tua, terus juga terbiasa dididik dengan keras gitu. Dari circle pertemanan juga, karena remaja itu masih labil dan mencari jati dirinya, jadi kalau di circle-nya itu nggak baik, pasti mereka akan menonjolkan sesuatu yang buat nunjukin kalau ini dirinya gitu, tapi terkadang perilaku itu tuh cenderung yang kurang baik. Bisa juga dari pengaruh lingkungan, yang mungkin lingkungannya itu banyak orang yang berperilaku menyimpang, jadi pengaruh-pengaruh itu masuk dan itu yang menyebabkan para remaja melihat jadi ngikutin gitu. Mungkin dari faktor keluarga kayak kurang komunikasi antara anak dan orang tua, terus kurangnya kasih sayang dari orang tua, kayak kurangnya pendidikan agama dari kecil. Dia membebaskan anaknya, tapi ya bebas aja gitu, nggak dikasih batasan, jadi sehingga menjadi kenakalan remaja. Lalu mungkin faktor dari lingkungannya, kayak lingkungan tempat tinggalnya itu, dia berada di tempat tinggal mana. Kalau misalnya dia tinggalnya di budaya yang menyimpang, kayak misalnya ada kekerasan, nah pasti dia akan mengikuti dari lingkungan tersebut. Mungkin dari pergaulannya juga, kayak dia berteman dengan siapa aja. Nah, kita pentingnya itu untuk buat seleksi dalam memilih teman. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita tidak memilih teman, ya kita bisa kita bisa mempengaruhi, dan kita juga bisa mendapatkan pengaruh dari teman-teman yang lain. Kalau temannya itu skip. Faktor pergaulan juga mungkin ada ya, kayak misalnya kita bergaul dengan siapa aja tanpa seleksi. Nah, itu bisa aja kalau kita salah bergaul, kita bisa diajak oleh teman ke arah yang menyimpang, kayak misalnya kita diajak ngerokok ataupun minum-minum. Nah, itu kan merupakan kenakalan remaja dari faktor pergaulan karena diajak. Karena kesalahan dalam pergaulannya. Nah, bisa juga karena kurangnya ilmu yang dimiliki oleh remaja tersebut, sehingga membuat dia terjaring dalam kenakalan remaja. Nah, bisa juga disebabkan oleh broken home dan lain-lain. Ada dua, itu faktor lingkungan keluarga sama faktor lingkungan pertemanan. Nah, di mana kedua faktor lingkungan pertemanan dan keluarga ini tuh sebenarnya adalah hal penting bagi
perkembangan dan pertumbuhan seorang anak atau remaja. Nah, jika di faktor keluarga ini tuh kurangnya rasa perhatian orang tua itu bisa menyebabkan anak atau remaja menjadi nakal. Kemudian adanya kekerasan di dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan anak-anak yang masih bertumbuh dan berkembang seperti anak remaja menjadi anak yang nakal. Kemudian kalau misalkan di lingkungan pertemanan itu biasanya karena lingkungan yang tidak baik, seperti seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ketika dia berteman dengan lingkungan pertemanan yang tidak baik atau dengan anak-anak yang nakal, dan dia diajarkan hal-hal yang dia tidak tahu sebelumnya. Kemudian karena rasa ingin tahunya, maka dia ingin mencoba hal tersebut dan justru malah terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Intinya faktor utamanya itu ya lingkungan pertemanan dan lingkungan keluarga. Ada membolos sekolah, tawuran, perkelahian antar teman, terus penipuan, perjudian, pencurian, mengonsumsi obat-obatan terlarang, sama balap motor. Tawuran, seks di luar nikah, narkoba, penyalahan gunaan narkoba, terus tadi merokok itu juga kenakalan remaja. Tawuran, membolos, menyontek, balapan liar, dan juga berkelahi antar teman. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contoh kenakalan remaja seperti tawuran antar sekolah itu merupakan salah satu kenakalan remaja karena faktor lingkungan pertemanan. Kemudian pencurian ini merupakan salah satu contoh kenakalan remaja karena faktor lingkungan keluarga. Ada juga bolos dari sekolah itu merupakan salah satu contoh kenakalan remaja yang sering terjadi. Kemudian pemakaian narkoba atau obat-obatan itu juga sering terjadi di kalangan remaja. Itu juga merupakan salah satu kenakalan karena faktor lingkungan pertemanan. Orang tua harus memberikan perhatian, pengawasan, serta kasih sayang yang lebih pada anaknya. Kedua, menanamkan pendidikan religius sedini mungkin agar mengerti dasar-dasar baik dan buruknya. Terus, pintar-pintar memilih teman agar tidak terjerumus. Memberi pengajaran tentang bahayanya pergaulan bebas, bahayanya salah dalam memilih teman. Terus juga memberikan wawasan yang luas tentang pergaulan yang baik, sama juga lebih memberikan atau mendorong remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, sama selalu mengikuti pelajaran dengan baik. Memberikan pendidikan agama sejak kecil, terus boleh memberi kebebasan tapi ada batasannya. Selektif dalam memilih teman, apalagi ya pokoknya tidak gampang berpengaruh gitu terhadap lingkungan sekitar, atau kita memberikan kegiatan positif atau para remaja ini mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat. Gitu deh pokoknya. Melalui pendidikan yang diberikan bisa oleh guru BK di sekolah maupun orang tua di rumah. Para remaja juga bisa mengikuti
seminar-seminar mengenai pergaulan yang diadakan. Bisa juga melalui penyuluhan-penyuluhan, bisa dari pemerintah juga bisa. Para remaja juga bisa berusaha untuk mencari informasi tentang pergaulan di internet. Banyak banget hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja. Nah, kalau misalkan dari faktor lingkungan keluarga itu, kunci utamanya adalah orang tua. Orang tua harus memberikan perhatian, pengawasan penuh kepada anak dan kasih sayang yang lebih kepada seorang anak, agar mereka merasa bahwa orang-orang di sekitarnya memang ada untuk mereka dan peduli terhadap mereka. Dan tidak hanya itu juga, orang tua juga harus memberikan kebebasan yang memiliki batasan, sehingga anak tidak merasa terlalu dikekang. Tidak hanya itu, orang tua dan anak juga harus membuka dua arah komunikasi, sehingga anak mau terbuka dan mau menceritakan apapun kepada orang tuanya jika dia merasa nyaman ketika berbicara bersama orang tuanya. Nah, sedangkan kalau dari faktor lingkungan pertemanan itu, kalau misalkan dari keluarganya sendiri udah dididik, diajarkan mana hal yang baik dan hal yang tidak baik, maka ketika seseorang anak masuk ke lingkungan pertemanan, maka ia bisa memilah mana pertemanan yang membawa dia ke hal yang positif dan mana pertemanan yang membawa dia ke hal negatif, sehingga dari individu seorang anak itu sendiri bisa mencegah dia untuk tidak menjadi remaja yang nakal atau tidak terbawa oleh teman-temannya yang tidak baik. Selain itu juga harus ditanamkan iman yang kuat, sehingga anak mampu memilah mana yang baik dan yang tidak baik. Itu ya perilaku remaja yang menyimpang dan melanggar aturan, norma-norma yang ada, terus itu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, juga dapat menghancurkan masa depan. Jadi baik-baiklah dalam memilih dan menentukan sesuatu, karena itu yang akan menentukan masa depan kalian. Ya gimana ya, mereka kan harusnya bisa nggak seperti itu kan. Mereka itu hanya terjerumus ke hal-hal ke hal-hal seperti tawuran adalah orang yang lemah gitu. Mereka tuh tidak bisa mengubah dunia dengan ide atau karya atau kreativitas atau kegiatan yang lebih positif. Dia malah ke hal yang negatif atau hal yang tidak patut. Menurut saya kenakalan remaja itu sangat tidak baik, dikarenakan pada saat proses mencari jati diri kita itu, para remaja itu kurang pendidikan. Nah, itu bisa dihindarkan dengan cara memberi pendidikan kepada remaja sedini mungkin, dan juga menyuruh remaja untuk mengikuti seminar-seminar pembinaan yang berada di sekolah-sekolah. Bisa juga oleh para orang tua mendidik anaknya sehingga terhindar dari kenakalan remaja. Jadi menurut aku pribadi, kenakalan remaja itu kan suatu perilaku dari seorang remaja yang menurut aku itu hal yang wajar, karena ketika remaja ini adalah masa-masa dimana kita mencari jati diri dan rasa ingin tahu kita itu tinggi, sehingga mungkin akan menyebabkan timbul perilaku yang tidak baik yang tampak kita sadari. Jadi sebenarnya di sini adalah cukup
dari pengawasan orang tua dan ajaran orang tua serta dari individu kita sendiri, bisa memilih mana yang baik dan yang benar, itu bisa membuat kita memiliki pertemanan yang positif sehingga kita tidak jatuh ke dalam hal-hal seperti kenakalan-kenakalan remaja yang sering terjadi.